Biar kayak itu, rambut gue gini, ya kan? Gue respect the OG. Yes, man. Kudu warna-warna. Alright, iya, baby. tato. Karena gue beli sana kembang nih. Waduh. Biar main game tuh gue sampai subuh. Tuh. Iya. Gue oke jelas. Terpilih ya jelas. Maksudnya dalam artian si kerjaan ini ya, jelas gue. Ya tetap ada hoki lah. Judi aja kan hoki-hokian. Oh benar. Gambling hidup gue, Pak. Sampai kapan mau gambling? Sampai mati nggak apa-apa. Asal gue puas sama hidup gue. Kan gue nggak ngikutin hidup orang. Gitu. Itu gue cerita aja lah, serius banget sih lu. Ya, emang apa? Itu nggak ada yang mau ke toilet dulu, ngapain kek? Ya, balik lagi di channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voiceover dan juga selisih suara di channelnya Bimoki, bukan Bimo PD. Inikah yang kalian inginkan selama ini? Oh bukan ya? Kok gitu? Ya kan demi itu. Bukan. Oh bukan dong, bukan. Kirain gitu. Tos gua. Nggak nyemah aja lah. Iya. Ada apa sih gerangan kawan? Ngomongin sendiri deh. Halo. Semua. Bimo PD. Yoi, parah. Kok Bimo parah. Bimo PD Bimo aja. PD. PD aja dulu gitu kan. Iya. Gila nih. Mudah-mudahan ya. Nih target lo nih episode gua tayang berapa nih subscriber nih? Nambahnya? Iya. Kan lo YouTuber banget kan, Pak. Parah. Lo nggak liat rambut gue? Iya, paham kan? Ini respect aja gue. Sama yang ada. Gue takut gitu. Subscriber. Ini kita menantang ya. Kita menantang. Katanya kan Bimo PD punya banyak rekor nih gitu. Iya, anjing rekor. Iya. Anggaplah sekarang yang lagi nonton nih subscriber gue sekarang masih berapa sih? 36.000. 1.000 mah gampang, 1.000. Insya Allah ya. Insya Allah. Minim ya. 1.000 aja dulu mau cepet banget lu. Lu kalau mau cepet banget, lu jadi cewek, lu foto thumbnail lu begini. Oh, bukanya nggak ada? Iya, Bali apa? Cepet. Iya. Lau kan laki juga, John. Iya. Kalau laki gimana mau cepet? Sekarang pertanyaan gue. Laki giveaway. Kan lu sih mas anjing kan gua nggak mau debat. Loh, kan gua belajar loh di sini gua belajar loh di bersuara maksudnya, seperti ini gua nggak tahu belajar. gua nggak tahu gua. Kalau laki ya udah bikin konten aja. Pelit ilmu lu. Di sini, aja di sini. Udah ngomong makan gua. Aduh, Bimo PD. Halo. Ladies and gentlemen. Ya. Bersuara seperti Pak. Jadi kita tuh di sini di playlist gua yang ini tuh kita pengen gimana teman-teman yang lagi nonton sekarang tuh bisa bersuara seperti seorang Bimo PD. Ngeri ya. Bersuara teknik. Ngaruh. Ntar dulu. Iya, bentar. Iya. Lu kan saya di channel Bapak banyak diem tuh. Oh iya. Segen kan? Gantian ya? Star stroke. Syndrome. Apa? Star Trek. Iya. Gini lagi. Iya lagi. Bener. Iya. Begitu mah Anang. Sorry. Si nyamber. Oke. Ya. Bersuara seperti kita akan ngulik gimana sih Bimo PD itu dalam sehari-harinya berbicara, Pak. Oke. Gitu. Terus gimana biasanya Bimo PD itu ya berkomunikasi. Maaf nih kita bacain nih Pak sekarang nih ya. Oh iya, dibacain. Coba pesan dulu. Dibacain. Sama seperti nanti sama juga nanti kita di akhir bakal denger juga dari Bimo biar teman-teman yang nonton sekarang nih bisa bukan mengikuti ya, tapi bisa bersuara dalam artian dalam kehidupannya tuh apa sih yang mau disuarakan sama seorang Bimo PD nih. Gitu. Gua nggak mau bilang kata-kata mutiara, Pak. Jangan nanti jadiin quotes. Tapi kan sering kan Bapak kan. Iya. Aduh, takut gue di sini anjing lah. Lo kenapa sih? Enggak, takut. Gua tuh ya turun dari ini gila YouTuber paling parah aneh. nih. Si efek nih. Gua kira udah mau nyampe Pak. Wah, biasanya deru mobilnya kan kedengeran tuh ya kan. Mastri. Pak, yang mana sih tempatnya? Kok pakai warna merah? Coba Seven Seat. Iya. Coba dada. Oh, itu tempatnya. Merendah loh Pak. Rendah banget. Emang rendah dia masih gini. Segini lah sepantar jenglot. Oh iya. Sebotol Yakult kali ya. Iya, gua sempat mampir di YouTube-nya Doi di Picky Pix ya. Yes. Ngebahas tentang voice over gitu. Cuman sekarang gue pengen ngebahas tentang tekniknya Bimo dulu nih kalau bicara. Gue tekniknya Bimo gue dong. Tekniknya Picky Pix. Lu panggil gue Aliando aja berarti.
Benar. Kan Iya sih. gimana kan? Iya. Banget dah. Loh kok? Wah, gue ketiduran 12 jam. Apa yang kalian udah lewatkan? Sesimpel Siapa itu. tahu ada apa gitu Iya kan. Ada WhatsApp gue Ada anjing. ngaum. Oh iya ada WhatsApp lu iya. Sorry lo kemarin jadi gue udah diundang sebenarnya dari minggu kemarin ya. Iya. Dari minggu kemarin soalnya tiba-tiba gue baru tahu kalau kemarin tuh apa Enif 1 tahun nikahan. Weh, Serius gue kan mantap. nggak peduli. Ih serius tiba-tiba cuk-cuk. Oh sekarang, oh iya dia pergi. Gitu. Waduh, enak banget. Iya nggak enak. Kemana Makau? Begitu dong, lagi dapet bini gue. Ya saya honeymoon juga gitu Pak. Iya kan? Iya. Mm-mm. Bapak dari apa? tadi ngomongin kebab. Iya. Dateng tuh Oh, kebab. beneran. Bener. Oh, anjing. Iya nggak sih? Iya kan? Oh keren di sini ya? Keren. Minta apa ya? Nggak usah, ini kan disengaja. Oh iya iya. Bangnya banyak ibadah Pak. Iya. Kadang yang Anjing panas gue lu ngomong gini. Iya iya iya. Iya iya iya. Oke. Ngapain sih di Bang? Gua tuh diapain sih diundang? seperti biasa. Oh, 3 menit pertama gue ngomong sama Bimo, gue bedah dulu nih cara bersuara seperti Bimo PD. Lu nggak nyesel gitu? Kagak lah. Suara oke. Bimo PD tidak pernah menggunakan smiley voice saat berbicara sama orang. Ini apa nih smiley? Kecuali ketawa karena bahasannya bercanda. Ya kalau gua kan gitu. Jadi smiley voice tuh kalau lo ngomong tuh, ya kan kalau gue kan gitu kan. Gini. Gitu. Iya. Ini Gitu. Bapak bisa ada. Begini ya. Gue udah into kali di sini. Ayo, Brand. Iya. Smiley voice. Smiley voice, Smiley Pak. gue taunya yang itu dong, senyum tato di leher. Beda. Senyum tato Smiley apa sih? ada. Capek banget ngomong sama ini. Oh, yang kuning. Iya, Iya, kuning. bener yang kayak Pac-Man. Iya. Ini Smiley nih. Iya. Iya. Tuh, Bimo PD tuh. Kalau ngomong lu perhatiin dah. Kagak. Kalem, apa sih? Iya, Kok betul. kagak? Kalem gitu, kalem, nggak ngomong. Nggak ngomong. Nggak ngomong, Dek. Bayar. Waduh. Siapa tuh? Aduh. Nah, itu satu. Hmm. Terus yang kedua, dari segi ton suara. Kagak kenal dia yang namanya ton suara up, medium sama low. Iya kagak emang. Kita mah sehari-hari begini aja di rumah emang kan. Gede mau pelan juga kan. Makanya ajarin gue. Biar nggak meledak-meledak tuh. Biar nggak pitch-pitch. Oh iya, biar nggak yang let's go. Ini. Terus ada. Nice try. Ya kan? Nice try iya. Paham kan? Trending Nih loh. gua Lu takut banget deh. tuh. Oke. Pakai ton suara medium. Ton suara medium ini jadi banyak banget yang nanya ke gua kayak, "Bang, gimana sih cara kita tahu karakter suara kita gitu?" Nah, karakter suara kita tuh kalau kita lagi ngobrol biasa, nggak perlu dibagusin, nggak perlu diapa-apain gitu. Iya. Dan ton suara mediumnya Bimo PD ini yang selalu dipakai. Kalau lo ngeliat konten-kontennya di Pikipix juga begitu. Iya begitu, Be. Paling yang Iya. iya kan. Anjing gue kayak Pak RT ini. Iya. Aduh. Tapi nggak ada smiley voice dan pakai medium voice juga atau ton suara medium. Gigglingnya yang banyak. Giggling tuh yang mana? Kan Bapak tahu ya. Tuh, pakai ada ketawa-ketawanya. Oh, ada. Kalau smiley voice man. Oke. Nih, kalau gua nggak pakai smiley voice, ya kan Bapak tahu ya. Oke. Itu masih pakai smiley voice. Misalnya, ya kan Bapak tahu ya. Nah, kalau pakai smiley voice, ya kan Oh, Bapak iya tahu lagi. ya. Oh. Nah, kalau pakai giggling, ya kan Bapak tahu ya. Oh, Bapak kan. Oh iya. Iya kan? Oke. Gitu, ya. Pak. Oke. Jadi nggak pakai smiley voice, tone suara medium, tapi lebih ke giggling gitu. Kalau emang ada yang perlu diketawain. Banyak ya yang mau ketawain ya, Pak. So far mah ada aja yang ketawain gitu. Kadang kita lagi nggak mau ketawa, ada yang nyuruh ketawa gitu. Oh lebih serem ya itu yang Nah, enggak ya. tuh, lihat tuh, ya kan? Iya. Ya kan, nggak pakai smiley voice kan, dan datar aja gitu kan? Oh gitu. Smiley yang tadi yang gitu. Yang gitu, iya. Iya, subrek gitu. Biar kayak itu rambut gue gini ya kan. Gue respect the OG. Yes, man. Kudu warna-warna. Alright, Iya, baby. tato. Ah. Caranya gue beli sana kembang nih. Waduh. Biar main game tuh gue sampai subuh tuh. Ya! Gitu. Oke. Oke, Terus apa lagi oke. nih, Pak? Apa lagi nih, Pak? Nah, sebenarnya gue sekarang mau nanya sama lo kalau sehari-hari emang apapun lah, maksudnya lo mau meeting sama orang, kalau lo mau ngonten kah atau lo sama tim lo, emang lo tuh seserius itu ya dari segi gimmick, bukan gimmick, dari segi mimik muka dan lain-lain gitu. Maksudnya ya Seserius itu. seserius dalam artian orang kan tahu ya kalau ngomong sebelum tahu orangnya nih, sifat orangnya. Dari lo ngomong atau berbicara gitu kan, oh, anjing segen gua.
Nah lo kan kalau meeting, ya Pak, ya gue sih males ya kayak gitu. Lebih gitu kan. Aliando. Iya. Emang gitu ya? Gue nggak berasa gitu ah. Gue enggak ya? Family friendly friendship gue. Wah, family friendship. Friend fries. Iya. Oh, franchise. Freya. Waduh, Freya. Iya. Tolong dong. Susah. Ultinya. Kalau gampang mah, saya berdirot. Aduh. Kok jadi kesini sih? Ajarin gue. Gue kan diundang ke sini, gue pengen tahu tuh gimana. Ya, gitu. Jadi kan nggak diajarin. Kan emang kita membedah Bapak. Saya ngajarin di channel Bapak kemarin. Oh iya, begitu. Tapi turun kontennya. Turun iya. Gara-gara adalah nanti kita WA lah ya. Iya, gitu. Parah lu, emang lu. Iya. Terus. Ya udah. Terus sebenarnya banyak banget teman-teman gue juga yang kayak gaya berbicara itu bersuara seperti Bimo PD ini gitu. Jadi kalau lo belum kenal banget atau lo baru ngobrol pertama kali, lo kesannya akan, waduh anjir segen gitu. Ada orang berkarisma yang orang jadi nyaman. Ada orang yang nyenengin langsung. Nah itu juga sebenarnya agak kurang bisa tahu tuh isi hatinya karena kok ketawa mulu, karena kok seneng mulu, nyengiran aja. Bisa aja iya, gitu. Nyengiran. Padahal anjing belum bayar cicilan. Iya, gitu. Itu gua ngomongin gua sih. Emang udah selek aja Pak dia karena ketawa mulu gitu kan. Nyengir mulu. Nyengir nangis. Iya. Gitu. Update ini close friend. Aduh. Close friend. Ya, oke. Nah, tapi ada juga orang yang ketika berbicara tuh jadi segan karena pembawaan berbicaranya yang tadi gue bilang, tanpa smiley voice, tanpa diberat-beratin suaranya, dan lebih banyak nanti dia akan mengeluarkan gigling di bercandaannya. Nah itu tuh lo tuh Pak, lo kalau ngomong gitu biasa, ya kalau gue kan nggak gitu, terus dengan dahi lo yang mengkerut gitu. Iya gini kayak boya gitu. Iya. Kan ini gue kita pretelin Pak Beren. Oh iya. Maksudnya itu. Aduh. Terus. Tuh kan, giggling kan? Oh iya. Langsung tanpa ada smiley voice, giggling gitu. Giggling. Oke. Bukan cempreng suara Bimo PD ini. Banyak yang bilang, "Bang, lu bisa kayak suara Bimo PD nggak yang tone suaranya up gitu?" Nggak cempreng. Bimo PD tuh bisa lebih cempreng. Lu tuh bisa Pak, lebih cemprengnya gimana nih? Lebih up lagi gitu. Tadi kan udah. Oh iya. Ya aneh begitu ya Pak ya? Ya kalau saya mah kan. Itu. Iya nih. Tadi tepak nih gua. Iya gitu. Tapi kan lu jarang mengeluarkan yang kayak gitu, jarang itu kan? Biasanya kalau di konten gue tuh kalau lagi lucu parah, bahkan sampai ketawa gue tuh nggak beraturan kayak gitu. Ya itu, makanya tepat karena langsung giggling, bukan smiley voice. Konten-konten cringe yang di review sama Raspberry. Waduh. Gimana tuh? Sama Ras Muhammad. Iya, waduh. Ala wacano. Aduh. Bergerak. Aduh. Jadi pengen. Ya. Gitu. Mau review konten-konten cringe aja kadang-kadang kan enggak nih. Pansi gitu. Nah iya itu gue. Tapi kalau emang udah ketemu lucunya langsung brar. Atau misalnya emang pengen ngomenin sekalian giggling gitu. Ini apa sih ada gitu. Iya apaan sih nih orang kayak gitu. Ada Pak tipe-tipe orang ngomong kayak gitu. Maksudnya bersuara dan berbicara iya. Udahlah ngomongin bersuara seperti teknik bersuara seperti Bimo PD-nya gitu. Karena memang balik lagi authenticity. Wah iya. Sneakers kali lu ah. Autentik, ya kan, 100%. Iya. Itu ya kalau kayak gitu Pak. BNIBWT. Padahal mah caranya mah dilempar. Iya. Kalau nggak terbalik ori. Bener. Iya bener. Katanya sih ada gitu tuh. Iya bener. Pas lempar, ini nggak turun tuh. Pas ada gembel plafon tuh. Nggak, lu lagi di tong setan. Lempar pengen nonton gitu. Yo. Gitu. Tong setan tuh 20.000 tuh. Waduh anjir. Iya. Oke. Jadi otentik lah menurut gua Bimo PD ini gitu. Ketimbang teman-teman lain yang sebenarnya bisa kita tiru. Untuk meniru lo tuh agak susah sebenarnya. Serius lu Pak? Kenapa tuh? Kenapa? Yang gampang tuh yang kayak gimana deh? Kasih tau gue deh. Kayak siapa? Yang trending? Kan kagak ada keluar smiley voice-nya. Tuh begitu tuh Pak. Yang gampang tuh kayak gimana deh Pak? Tuh. Jadi kesannya tuh sebenarnya secara psikologi kalau kata temen gua, lo udah menaruh posisi lo di atas lawan bicaranya satu tingkat dengan tidak menggunakan smiley voice gitu. Oh berarti ya segini aja. Iya kan kita kan gini. Nah, camat gitu. Kita kan sebenarnya kan nggak camat. Oh iya. Sapol. Oh berarti tuh kelihatannya owning ya? Kalau gitu berarti harus. Nah gua nggak tahu sih karena gua bukan anak psikologi banget kan. Katanya seperti itu. Karena lo ketemu orang, lo tahu value lo kayak gimana.
diskusi, apalagi diskusinya masalah percuanan dan lain-lain biasanya gitu kan. Oke. Jadi ya udah lo mau gimana? Ya kalau gue sih enggak lah ya. Gini Kayak aja gitu. sih. Oh, bukan nih. Paling gini sih. Ah, itu beda ya. Beda. Kalau gue kan gimana Mas? Nah, kalau gue kan biasa gitu. Ya. Kalau lo jarang tuh ngeluarin smiley voice. gue. Beberapa teman-teman yang udah gue undang ketika masuk atau ngomong secara nggak sadar justru dia menggunakan smiley voice yang dikira dia tuh biasa dan sedih padahal. Oh gitu. Iya. Tapi secara dia nggak sadar tapi padahal tuh smiley voice Iya. gitu yang kayak. Tapi dari segi artikulasi agak berantakan Bapak ya. Ih parah. Nah, Parah. gitu. Gue kan gitu otodidak. Hmm. Semuanya hidup gue. Terus gue. Nggak usah dibahas Enggak, yang dong. kredit tau lu. Emang enak jadi YouTuber binatang lu. Kagak, Pak. Banyak bayar. Jadi cerita aja sih. Mana belum lunas. Binatang lu Iya. Pak. Jadi maksudnya iya. Iya benar sih Pak. Orang lihat enaknya doang ya. Enak, lu Piki subscribe, enjoy aman. Pale lu enjoy kali. Kan gua harus mandi dulu, makan. Iya Pak. Iya, meskipun gua mandi nggak mandi sama aja gitu. Tapi respect. Gila. Res- Masuk lah Eko. Aduh. Iya, gitu. Apa tadi sampai mana ya? Oh, Sampai sampai ya gitulah pokoknya seorang Bimo PD itu Iya. banyak yang bilang, wah gaya ngomongnya begitu ya bang, ikutin impersonate. Susah karena gua orang yang kalau ngomong tuh lumayan artikulasinya jelas. Nah kalau ngomong impersonate lo, ini kayak ngomongin sedikit impersonate deh. Iya, gitu. iya. Oke. Teknik yang kalau dibedah secara teknik voice, Bimo tuh, ya kan kita tahu nih pak ya gitu atau ya menurut kita ya gitu. Kalau lu tuh jadi nyontoin tuh lu setidaknya lu harus tahu banget dia ngomong apa atau lantang gitu ya. Iya. Itu nggak gue banget, iya bener. Iya kan. Berarti kekurangan gue itu suatu Tidak ada yang kekurangan. Suatu keautentikan Yes, tadi. betul. Oke. Sama seperti ya selalu gue bilang semua suara tuh bagus. Oke. Nah sekarang kalau misalnya, wah gue pengen voice over biar suaranya kayak Mas Bimo Siapa? gitu. Oke. Ya, kayak gue misalnya. Ya jangan ngikutin gue. Iya. Ibarat kata, nih ada yang ori, ada yang KW. Lo mau ngikutin yang ori. Udahlah KW, harganya sama. Ya mendingan yang ori. Gitu. Nah sedangkan dari pihak klien, oh ada yang suara mirip Bimo. Tapi kok, punten ya, tapi kok harganya murah banget ya. Pasti kan agak. Berarti ya, apa ya? Mendingan yang autentiknya aja. Autentiknya aja, Iya, gitu. Bener. Speed reading, Bimo PD ini agak cepet kalau ngomong. Iya. Gitu. Ya itu yang agak bersinggungan dengan artikulasi sebenarnya. Nongolnya di situ. Nongolnya di Gara-gara situ. gue cepet tuh ngomongnya. Oh iya. Lu mau tahu sesuatu nggak Pak? Gue tuh ngomong cepet sebenarnya panik. Rata-rata kan begitu. Enggak beda. Gue 6 tahun itu mau jalan 7 tahun lah Pikipix nih kan. Gue nggak pernah ada skrip sama sekali. Lihat kan? Asli. Gua 6 tahun nih Pak. Biasanya orang nih. Oke. Dari segi emphasizing atau penekanan oke. Gue nih Pak, 6 tahun, 7 tahun jalan Pikipix. Nah, tapi lu enggak. Nih Pak, gue jalan 6 tahun, 7 tahun nih Pak jalan Pikipix gitu. Oke. Oke, lanjut Pak. Gimana? Jalan Pikipix? Jadi kayak nggak pernah ada skrip, even ada brand pun gue cuma lihat dia maunya apa. Kalau lagi ada kerja sama gitu, gue lihat bentar terus sudah. Tetap versi gue. Bahkan sekarang sampai ada brand-brand tuh ya udah terserah Bang Bimnya aja gimana. Enak banget jadi lu ya. Gimana sih caranya? Agak kan tadi gue ceritain. Oh benar. Token, yuk si token. Gaya-gayaan AC4 lu. Natnit tuh di luar Iya, tuh. mati dang. Aduh belum di save tuh RDR. Capek banget hidup ya. Gitu. Iya. Tapi Nggak skrip gue Pak sama sekali. Karena jadi waktu itu gue pernah tukeran konten sama teman gue Ewing HD. Oke. Waktu itu dia kan memang skrip kan. Nah gue berusaha tuh di situ tuh bawain tuh, nggak bisa Pak. Oke. Nggak bisa gue. Emang spontan uhuy aja udah. Gitu. Iya, Plus iya. minus lah. Sebenarnya mah ya plus minus Plus sih. Cuman minus, tetap. balik lagi kalau atas nama otentik ya otentik gue begini. Iya. Gitu. Ya benar. Iya kan? Oke lah. Sip. Itu tadi masalah bersuara-bersuaraan. Sekarang kita ngomongin bersuara seperti Bimo PD secara kehidupan dan perjalanan karirnya. Siapa tahu teman-teman juga bisa bersuara nanti, bersuara dalam tanda kutip ya, apa yang usahanya, bisnis segala macam. Tapi lo tahu kan sekarang lo bukan YouTuber sebenarnya. Emang iya ya? Businessman gitu. Amin. Banyak yang mudah-mudahan. bilang kayak begitu. Mudah-mudahan Pak. Maksud gua gini ya. Ya awalnya YouTube sih memang kan. Jadi gue start YouTube tuh awalnya tuh video pertama gue tuh sebenarnya Q&A. Si Pikipix ini ya. Karena waktu itu pertama Pikipix itu kan di Instagram. Terus gue bikin tuh sok-sokan Star Syndrome Q&A. Oh siap. Yang nanya 6. Satu pertanyaan gue jawab 30 menit. Kan Syndrome. Sama dong kayak gue.
Iya, sindrom lu. Parah lu. Ih, takut banget deh. Udah tuh. Nah, dari situ rezeki gue. Komen. Bang, next buat ini aja. Next buat ini aja di channel lu. Jalanlah tuh 6 tahun segala macem. Sampai sekarang, alhamdulillah. Karena memang Picky Pix nih ya, seorang Bimo PD gitu. Kalau lu lihat sama followers lah kita bilang. Sama followers itu tidak mentreatment seperti followers, tapi temen tongkrongan. Di bajingan-bajinganin lah, dikata-katain segala macam, tapi disuruh kerja. Ada benar-benar kayak bang bikin rel. Paling enggak juga, paling ini sih apa ya? Belajar inilah, bikin dimsum gitu. Oh, itu capek ya, enggak maksud gue nggak mau yang pengikut gue tuh ya oke, mungkin beberapa ada yang cerita lah, sering lah sampai sekarang juga ada email-email yang kayak bang gue abis kalau ringannya gue abis putus nih sama cewek gue atau apa gitu ya. Di situ pasti ya gue kasih tahu lah. Lu masih diputusin kan, belum pernah sampai gagal nikah gara-gara beda agama kan. Jadi gue gituin, maksud gue dengan yang pernah gue lewatin tuh gue kasih tahu kayak gitu. Jadi nggak klemer gitu. Tapi ya paling nggak prank mantan lah ya. Ya itu kan namanya prank kan, itu mantan lagi kan. Apartemen, aduh si baru tuh kan. Gitu. Iya. Nah, tahun. Ternyata tadi dari celetukannya Doski nih ya tentang dari situ gue bisa rezekinya. Nah dari situ aja tuh Bimo PD mentreatment teman-teman tuh sebagai sumber rezeki. Makanya menghargai ya, walaupun menghargai dengan kata-kata segala macam, cuman kan kedekatannya itu loh Pak, lo bisa mendapatkan. Karena jujur Pak, gue dari awal nggak pernah dimanisin sama orang gitu. Nggak pernah yang kayak ada treatment khusus yang kayak ayo ini apa bisa ya gitu, enggak. Gue sejalanan itulah bisa dibilang. Iya. Door to door, ilmu gue door to door. Bukan close the door. Itu 5, 4, 3, 2, 1 enggak. Gitu. Kalau close the door kan tutup. Kalau ini door to door, nyamperin. Assalamualaikum. Misi ini. Jadi kita ada ini nih aplikasi Mahyong nih. Aduh. Loh, siapa tahu kan sekarang apa aja ada. Iya benar sih. Ini udah oren nih, tinggal ada brandnya kan. Iya, Boya. Iya, Boya. Apa? Hei, loh remeh banget gitu loh. Ya, ayo apa sih ayo? Iya. Udah ada orang, tinggal ada brandnya kan. Aduh. Ya, oke. Lalu akhirnya lo bisa se-engage ini sama followers lo yang artian lu beda banget Pak ranah lo nih. Gua nggak mau ngebahas tentang perjalanannya lo yang detail lah. Lo juga mungkin banyak banget teman-teman yang udah tahu dari channel-channel lain atau apa. Tapi gue lebih ke spesifik ke gimana ya? Lo punya sebuah tongkrongan, kalau di kampus tuh orang-orang kayak mau masuk takut, tapi kalau udah di dalam nyaman gitu. Sampai akhirnya sekarang ya sebegitu frontal dan sebegitu engage-nya gitu sama followers. Sebro itulah bahasanya. Simple sih buat teman-teman. Gimana sih maintain mereka itu? Jangan bilang cuma balas komen. Lo kagak pernah balas komen justru. Kagak pernah. Iya. Gitu. Lo gitu sih ya. Nah, iya dong. Iya bener. Kalau banyak banget yang bilang, lo tuh sering balasin komen, lo tuh sering ngupload dia di stories gitu-gitu. Itu sih mungkin buat beberapa bagian emang harus kali ya kayak gitu ya, jaga engagement. Tapi kalau gue pribadi sih gimana caranya gue jaga engagement sampai sekarang? Maksud gue tuh nggak mau menilai pengikut-pengikut gue atau followers gue tuh kayak orang lain sih intinya sih. Maksudnya gimana tuh? Gue belum. Jadi misalkan gue punya followers nih gitu kan, dia tuh orang lain dalam artian tuh dia tuh nggak terlalu tahu gue banget, tapi pengen tahu gue. Daripada gantung gitu, mungkin gue langsung kasih tahu kalau lu suka sama gue bakal kasih lu seperti ini kayak gitu loh. Jadi langsung secara metal aja langsung kayak gitu. Lu follow gue ya, woi. Metal lama apa metal baru lo? Metal kecil. Wah, ini metal Pak lo, gaya lo gitu. Gitu. Maintainnya paling diajak apa ngobrol DM juga gue sebenarnya suka balas sih Pak DM ya. Beneran nih kalau ini nih. Iya, suka kayak tetap berarti semangat ya bro gitu. Tapi kalau buat kayak komen atau bahkan like foto orang aja tuh teman-teman gue juga jarang sih. Karena maaf ya bukan gimana gitu kayak kalau gue juga jarang dibalas sama lo. Ya bukan begitu, Mahyong. Ini kan gue udah kemari. Ini udah polos. Lagi. Nah, maksud gue kalau di Instagram ya gitu ngomongnya. Instagram. Nah, kalau di Instagram tuh gue seneng banget ngelihat pengikut-pengikut gue tuh ikut seneng gitu. Kayak misalkan udah tahu gue, lu nggak mandi bang, lama banget sih gini-gini. Iya, maksudnya sampai sedetail itu ya. Kayak gitu, lu gitu. Terus gue bilang, iya gue mau nggak mandi nih, gimana ya caranya? Bahkan gue tuh sempat bilang ke followers gue buat lobbyin bini gue supaya gue dapet velg. Dan itu DM bini gue tuh langsung kayak apa nih, ucuk-ucuk turun, mau beli velg ya gitu.
bersambung. Wah, nunggu AdSense berikutnya. Iya. Tanggal berapa sih? Waduh. Nah, gitu. Jadi emang gua anggap semua itu jadi teman, Pak. Iya. Tapi yang paling real sekarang yang bisa dilakukan sama teman-teman yang lagi nonton gitu adalah berbisnis ya. Apalagi situasi lagi kayak begini kan. Itulah. Lagi susah lah maksudnya Lagi, kita. Iya. Udah fix hari ini belum sih terakhir? Enggak tahu udah keluar belum sih? Perpanjang. Oke. Ya itu kan ya lagi sekarang tuh 2 Iya, tahun lagi struggle lah bareng-bareng. Yes. Karena misalnya gua Punten atau Bimo memang dengan followers banyak dan sudah punya akses privilege boleh dibilang kelihatannya memang jadi tidak struggle tapi memang di belakangnya kita struggle aja gitu. Muter otak lah. Benar. Muter otak gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah harus punya followers banyak dulu untuk lo bisa berjualan atau berbisnis di sosial media? Nah, ini menarik nih. Karena ada beberapa brand atau ada beberapa usaha yang ternyata nggak harus lo punya nama, terus lo bisa gitu. Nah, ini si Katarsis ini, lo tuh menawarkan apa sih ke followers lo? Ataukah memang lo sebenarnya ngejual buat mereka aja, nggak umum? Jadi ya cepat aja laku gitu. Komunitas aja ya. Sebenarnya sih gue buat si Katarsis ini pertama satu tuh kan yang nggak bisa gue ekspresiin balik lagi ke di Picky Pix di channel gue yang receh banget itu. Gue tuangin semua ide gue nih di Katarsis sebenarnya. Gue tuh nggak berharap Katarsis cepat laku atau apa. Setidaknya tuh gue mengapresiasi penonton gue yang memang suka dark metalan juga untuk dapat tuh baju gitu loh. Bahkan bisa dibilang harga brand gue tuh termasuk mahal loh. Ya betul, itu maksud gue anomali banget sebenarnya rumus jualannya Bimo Pede. Akhirnya bisa sampai saya dapat rekor muri dan lain-lain gitu ya. Ya gue yakin itu berbanding lurus dengan usaha lo lah gitu. Enggak lo nggak ngejar rekor sebenarnya gitu. Enggak apa kita mah apa sih. Bener deh, checkpoint amat enggak takut. Iya sih. Boy, yuhu. Tapi gue dengar cerita dari dia sampai ada teman-teman di Indonesia Timur yang beli produknya Bimo Pede gitu ya. 500 let's say apa 800.000 udah include ongkos kirim gitu kan. Lo sampai bengong-bengong sendiri. Sampai lo sempat bilang, "Nih, lo yakin nih beli gitu kan?" Bener, gua sampai bilang kayak ini kalau bisa sih bahkan ada beberapa kali gua dapet chat gitu ya, kayak dia tuh ke ATM aja tuh buat transfer aja tuh bisa sejam lebih. Itu ada sih. Anjing, serius. Gue lupa itu daerah mana. Jalan ke ATM, pas di depan ATM itu Katarsisnya pas banget, brand gue udah habis. Di situ sih gue langsung kayak, men kalau gue geda kaya gitu ya, maksudnya lu nggak bukan beli lagi sih orang-orang kayak gitu. Nah itu tuh every single penonton gue atau pengikut gue tuh perhatiin banget sebenarnya. Iya, maksudnya kan lu detail kan kayak gitu. Detail banget gue parah. OCD lagi gue tuh. Wow, serius. Keramik mengsong. Nat-natan bolong nih sama rayap nih. Iya, udah langsung yuhu gitu. Nggak mau gue lewat itu. Kayak mall, misalkan lu di mall nih. Lu kan kalau lihat keramik bawah, itu kan lampu atas tuh, mantul. Iya. Nggak mau gue lewat tengah. Oh, kenapa? Lewat pinggir. Oh. Bagus. Capek, Pak. Nggak keren, capek. Perfeksionis tuh gue tuh. Ya Allah. Baru pertama nih gue bilang didengar dari Bimo Pede perfeksionis. Tapi yang selalu bilang ke orang-orang adalah lo idealis. Jadi lo gimana? Perfeksionis atau idealis? Dua-duanya. Karena menurut gue tuh perfeksionis atau agamis? Ya kan gue cuma nanya. Iya bisa, cuman kayaknya kalau itu gue enggak sih. Perfeksionis dalam artian tuh gue emang mungkin perfeksionis dalam kerjaan itu fine ya Pak ya. Tapi kalau buat kehidupan pribadi, perfeksionis tuh capek. Bener gitu sih. Ini bener sih. Nah, kalau ngomongin lagi, lu seidealis apa sih? Balik lagi. Setiap orang itu ketika udah dewasa atau makin usia lanjut atau apa, itu kan idealisnya hancur. Dan balik lagi, nggak ada 100% idealis yang berhasil. Ya. Kalau versi gue, tetap kan lo realistis kayak, ya udah deh ini di sini deh. Contoh kayak gini deh Pak, gue selama ini alhamdulillah kalau ada brand apa segala macam, gue tetap pakai baju hitam. Oke. Requestan gue kayak gitu. Nggak pernah di video gue pun gue nggak pernah pakai baju yang lain, bla 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 segala macam. Oke fine, itu tahun ini. Tahun depan, ketika gue butuh lebih, anak gue butuh apa segala macam, kan gue lebih nurun idealis. Jadi lebih ke realistis. Oh yaudah deh nggak apa-apa deh baju merah hijau gitu nggak apa-apa. Itu semakin orang tuh semakin tua tuh semakin lanjut tuh idealis amat. Udah yang penting barang gue laku deh. Kayak gitu. Jadi idealis itu tuh menurut nggak bisa. Oke versi lu fine, gue 100% banget nih idealis gue berhasil. Oke fine. Tapi lu tungguin deh 2-3 tahun lagi. Gitu Pak. Gak usah 3 tahun 2 tahun sih. Kalau 3 hari ada something kan kita nggak ada yang tahu. Ya udah, gue tetap mau baju hitam. Gimana klien? Nggak mau ah. Ya udah, tapi duitnya segini. Mau. Balik lagi.
Iya. Kayak gitu. Jadi nggak bisa idealis 100% tuh nggak hidup sih kalau gue ya. Kalau gue deh, gue nggak bisa hidup sih kayak gitu. Nah, idealis ini gue menarik sih. Hari ini gue kayak pengen belajar banyak dari lu tuh tentang berbisnis dan juga merangkul pengikut atau followers lo yang sebenarnya gue nggak mau bilang itu followers lo Pak, itu temen lo kalau gue lihat gitu. Bener. Bahasanya aja followers. Jarang banget, weh, Respect, maksudnya respect. Siapa tuh Messi ngegolin barusan? Messi golin. Oh iya. Pindah. Udah capek Pak dia. Ke Red Bull Depok. Ya enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Ke rumah. Apa yang mau tanya jadinya cara maintain? Iya, maksudnya gue mind blowing banget sih sama lo dan followers lo yang content creator lah boleh dibilang atau pencipta konten ya, pencipta konten MC gitu. juga boleh, gue Iya. kan mewakilkan. Iya, apapun Boleh. itu. Oke, mereka punya pengikut setia, punya pengikut dan lain-lain dan Iya. selalu komen apapun itu, tapi tidak sebro lo gitu dan tidak ini lo gitu, tidak sehati. Gue udah ngeliat tuh hubungan lo dengan teman-teman tuh udah pakai hati Pak gitu. Parah. Apa sih treatmentnya? Apa sih ke mereka tuh, apa yang lo kasih sih? Kayaknya nggak ada kalau gue lihat secara awam ya. Kita breakdown mungkin ya. Ini juga gue sekaligus mikir kali ya. Giveaway gue nggak pernah ada. Ya, poinnya kan. Kalau secara ini ya influencernya deh kerjaannya. Bener. Giveaway gue nggak ada. Balas komen, kalau yang di komen banyak itu gue males. Even like foto postingan temen gue juga. Kalau menurut gue nggak bagus, maaf ya, punten gini. Ya nggak gue like juga. Padahal apa sih salahnya, tinggal pencet doang gitu. Tapi balik lagi gue segila itu. Nah kalau lu nanya gimana cara maintain nih, gue cuman jadi diri gue aja Pak. Di mindset gue tuh selalu pengen jadi yang belum pernah ada, bukan jadi yang udah ada. Kayak gitu. Nggak ada treatment khusus. Senaif itu lo bilang. Serius? Jadi diri gue. Semua Serius, orang bro? juga bilang kayak gitu. Serius nggak, tapi gue jadi gini ya, gue tuh sampai sekarang dari awal nge-YouTube lah, kita bahas lagi YouTube, gue tuh nggak pernah punya panutan pertama. Konten yang mirip-mirip sama gue banyak. Itu pun gue nggak mau nonton, karena once gue nonton dan ngerasa dia tuh lebih owning, nanti gue trying to be dia. Dari situlah bibit-bibit autentik tuh mulai pudar tuh. Oke. Ah, lu jadi kayak si ini, lu jadi kayak ini lu. Oke, beberapa orang mungkin punya panutan, punya goals mau jadi seperti apa. Kalau gue pribadi nggak ada sama sekali. Tapi privilege lo kan, lo yang jadi pertama nih kayak gini. Enggak juga ya, gue nggak tahu sih. Sebelum lo juga ada yang react cringe gitu ya? Ada. Oh, ada ya? Ada gitu. Dan gue nggak mau jadi mereka. Gue mau jadi gue dengan jalur gue sendiri. Istilahnya trial and error bertahun-tahun lah, apa segala macam. Gue juga sampai pernah ada apa. Tapi gue puas karena gue bawa gue, bukan bawa orang lain yang masuk ke diri gue kayak gitu. Dari situ autentik gue. Mungkin penonton atau followers gue dari situ ngelihat kali ya. Dan gue juga nggak melihat mereka dibawa sama lo sih. Mereka datang ke lo. Itu Pak. Itu. Gue bener-bener respect banget nih sama teman-teman lo lah, ibarat kata. Maksudnya dia tuh bener-bener apalagi kan followers gue paling banyak tuh sekarang kan umurnya kan 24 sampai 32 ya. Oh, bukan under ya? 18-24 nggak? Udah nggak ya? Udah lewat. Oh. Yang gue suka dari sini adalah, jadi ketika gue misalkan lagi instastory nanya bengkel mana sih yang bagus, itu tuh benar-benar bisa jawab mereka. Oke. Itu yang bikin gue makin jadi kayak temenan lagi sama mereka. Iya, Kayak cuman iya. gitu. Ada lah beberapa kali, cuman ya udah deh gitu. Gue suka di situ sih Pak. Iya, Makanya iya, gue iya. segitunya sama mereka. Dan mereka akhirnya ngasih lebih Pak yang kayak gitu. Itu Dan jadi lebih gimana ya? Kita berasa udah ngasih lebih sama mereka ke teman-teman kita nih. Dibalikinnya berkali-kali lipat Pak. Iya. Gila. Dia kayak gitu tuh Pak. Rumah lo kan dari mereka Pak. Bener. Ibarat kata ini kita nggak bisa pungkiri Pak. Setuju bener. Mobil- Rambut bukan dari Lau John. C. Ini udah orange. Itulah. Emang dari mereka semua. Makanya gue selalu mengapresiasi mereka dengan, kalau ada apapun gue bakal nginfoin, sorry ya kalau rada telat. Touching segitu aja sih Pak, dikit-dikit info gitu aja sih. Itu mereka Wah, tuh buat itu. mereka tuh kayak anjing. Oke deh Bang, semangat dulu ya. Poin tuh Iya, bener-bener. delay dulu ya videonya, nggak apa Bang. Yang penting lu bla bla bla. Apalagi istri lu habis lahiran, bla bla bla. Take your time aja Bang. Itu militan gue tuh sampai kayak gitu Pak. Gimana Asli, caranya? percaya gue, percaya Iya, kayak banget gitu. Oke, itu untuk ngebangun sebuah hubungan yang erat banget ya antara kita dan teman-teman yang Iya. lagi nonton gitu. Enjoy aman Bang. Iya, Gila si baru lu. Gua pertama- Langganan yuk. Aduh, jadi ke channel gue nih. Gitu. Iya gitu ya, langganan yuk gitu. Langganan yuk. Subrek ya. Subrek udah Udah, langganan. Habis langganan nyalain lonceng di sini nih. Yes, siap. Ayo dong, please. Iya, ayo. Gitu banyak belajar gue dari ya, tapi ini bukan cuman semata-mata omongan doang sih, karena gue pernah banget nungguin konten sama doi nih ya, ngopi dulu setiap iya. gang, anjing setiap gang, bener-bener setiap gang, bang
ini bukan perkara dia terkenal apa kagak, lu terkenal apa kagak. Yeah. Tapi give the respect itu loh. Itu Yang mereka kasih dan lo juga yo gitu. Let's go gitu. Gue Let's selalu go. gitu sih, Pak. Iya. Meskipun gue tahu betul ketika orang nonton channel gue Picky Picks, mereka tuh mau senyum, ketawa, at least senyum lah. Tapi Banyak mereka juga tahu betul yang diidolain itu juga orang. banyak banget idola-idola atau banyak banget orang-orang terkenal ketika kita lihat oh dia that's it gitu. Tapi lu kagak. Bimo, Iya, woi bang, lah kan kita Iya sih. ngeliatin dari Kemarin kemarin juga sampai lo pas gua risih. lagi gini, gitu. Iya, sampai dikasih es krim. Gitu. Serius, ya kan? Emang iya? Air bang, nonton konser kali lu. Ya yuk, tetep gua. Gua ngopi sama dia dikasih es krim. Iya, Iya kan? komplimen baik banget ya. Iya, komplimen banyak banget. Gue bilang, 2 hari aja lu di situ sama gue. Kasih tanah lu. Kayak gitu. Balik lagi, Bang. Gawat. Iya, makasih lu. Oke, kita sekarang geser ke berbisnis sebagai seorang Bimo PD. Sekali ngerauk 2 lu. Satu-satu ngapa? Refill nambah dong. Gila kali. Kan bisa ono aja yang kemari. Oh, kelihatan ya. Oh iya, benar belum beli. Iya. Langsamin. Aku. Ada. Iya, lanjut. Oke, sekarang ngomongin tentang berbisnis. Ya. Di ketawa-ketawa lo, dibahas-bahas tentang cringe, bahas-bahas tentang jamet, bahas-bahas tentang Jakarta keras dan lain-lain Iya, gitu ya. geng-gengan lah. Yang identik dengan lo. Tapi lo muter otak banget buat berbisnis dan itu yang gue selalu ngelihat banget dari lo. Amin. Pikirin banget sedetil-detilnya sampai nih ya. Kayak dia dengerin podcast gue juga dan gue Ya. dengerin podcast sambil perjalanan ke Bandung. Nah dari situ gue nanya, lo biasanya kemana? Wah pak, gue kalau produksian dan lain-lain, ya gue nggak tahu sih detailnya, mungkin kita bisa ditanyain ke sini. Di sini, gue harus ngeliat dulu tuh, bener-bener produksian gue gimana segala macam. Betul. Maksudnya as a boss ya, kita ngomongin as a boss lah gitu. Kayak udah bagian orang dah itu. Udah bagian job tim lu lo, deh. udah job Tapi lo. gue nggak bisa. Lu percaya apa enggak Pak? Sampai sekarang gue setiap mau ngupload video itu gue masih based on gue. Dalam artian gue QC. Bukan QQ. Bukan loh. Gue QP. Waduh. Si baru. Makanya Tony Ki itu Panjang. anak 9. Anak ke-8. Anak 8. Kalau anak ke-9 Tony P. Kebalik ya? Kebalik. Kebalik. P itu 8 ya? P itu 8. Q itu 9. 9. Jadi Tony Lan. Enggak dong. Ya, kalau udah 0 jadi Q. Tony Blank. P banget. Paham gak? Paham. Udah blank. Dicopet lagi. Apes batu hari itu tuh ya. Udah blank Blank hilang. Dah. Udah blank dicopet. Kesian ya. Waduh anjing. Hati-hati ya. Oke. Berbisnis gitu. Wah, Bimo PD YouTuber, banyak AdSense-nya. Sekali endorsean nggak mau yang murah, segala macam, duitnya banyak. Nggak di situ ternyata Bimo PD. Tapi lebih gimana caranya berbisnis dengan baik dan benar. Itu dia Pak, dari persona lo. Sebenarnya gue nggak boleh sih mengenjudge orang dari persona, dari tatoan, dari segala macam fisik. Tapi balik lagi kita kan budaya timur Pak. yes gitu. Orang tatoan tuh kan orang nggak tatoan tuh kan peduli banget sama orang tatoan, tapi orang tatoan tuh nggak peduli sama sekali lu tatoan apa enggak. Begitu. Dan dari perjalanan hidupnya gue nggak mau bahas di sini, lo pasti tahu, lo cari sendiri deh. Pokoknya sedih titik udah. Dan so iya lo. Gitu. Sampai akhirnya yang terakhir diapresiat sama teman-teman bisa biayain kuliah dan lain-lain. Ya alhamdulillah gue thank you banget sih buat ya kan? semuanya, bahkan ada beberapa orang atau ini yang nonton juga nggak tahu gue, tapi berkat kalian semua support ya, apalagi orang-orang dekat. Gue kan nggak kuliah ya Pak. Paham. Tapi alhamdulillah. Kelihatan lah dari cahaya ngomong gitu. Nggak kuliah kan enggak ya. Kayak apa? Alhamdulillah gue bisa kuliahin adik gue sekarang. Yes. Gue bisa kasih susu anak gue dua Benar. orang. Gue bisa nikah. Mobil, aduh thank you. Enggak, itu mobil lu kok. Itu anak lu, iya nggak apa-apa. Istrinya jangan ya. Iya. Gitu. Susah banyak. Gue pernah bini lo ngupload foto. Bang Bimo gila cantik banget, ngeteknya ke gue. Oke.
Aduh banyak banget sekarang Pak nyamber-nyamber begitu. Parah ya? Gue nggak enak banget Pak. Terus komen aja, iya emang gitu baru treatment dia. Nah, lu gituin aja sekalian. Biar meledak. Iya kalau yang komen lu nyamber iya, atau iya. teman-teman. Kalau yang lain. Ibu negaranya yang komen. Oh, bener juga. Iya, Enggak gitu. Apa anak lu komen? Belum. Sokap lau. Oh Nah. gitu, enggak ya? Enggak, belum. Oh belum. Masih lucu dia. Oke, gimana tuh Pak? Akhirnya lu bisa berkepikiran untuk apakah memang patternnya seorang YouTuber atau content creator merchandise kali ya? Ataukah ada motivasi lain untuk lo menambah pundi-pundi lo dengan berbisnis dan akhirnya lo into ke sana? Setahu gua, nih sebelum lo jawab, setahu gua orang yang punya channel, yang udah punya privilege, udah punya sesuatu, ya udah pengen punya merchandise aja, tapi ada yang ngurusin. Kan lo nggak kayak begitu. Apa tuh yang menyebabkan lo mau berbisnis begini? Yang pertama, balik lagi kalau ke YouTube tuh kan nggak mungkin selamanya Pak ya. Itu gue udah mikirin banget demi kelangsungan semuanya tim gue. Tapi kalau biasanya kebanyakan YouTuber itu mau nyoba bisnis yang pertama clothing, merch. Nah, Oke, yang beda sama gue, balik lagi, gue tuh langsung brand. Yang nggak ada sama sekalinya gue, ngerti nggak? Oke. Apakah lu pernah lihat brand gue Katarsis itu gue foto pakai brand Katarsis? Tidak. Iya. Kenapa? Karena gue percaya Iya juga. once gue bikin brand, ini harus lebih gede daripada sosok gue doang. Aneh kan? Padahal kalau kita pikirin ya udah Bang Bim tinggal pakai hoodie-nya pasti laku banget kan dipakai. Mau dong hoodie kayak Bang Bim gitu? Enggak. Karena gue percaya banget kalau lu bisa berbisnis atau lu pengen bisnis yang lain, jangan pernah memanfaatkan source yang ada. Even itu juga susah, tapi setidaknya gimana caranya lu nggak usah manfaatin lagi. Lo punya pemikiran kayak gini, lo baca artikel, lo dikasih tahu sama orang atau gimana nih? Lagi berak. Itu aja. Serius Pak gue. Iya. Gue kan temen. Bukan nggak ada. Ada. Oh itu jago ya. Hati-hati. Itu kosong. Kayak gitu. Udah orangnya udah pas lo ini. Ayolah. Bu ya. Ya hijau juga ada sedikit. Bisa kita tinggal. Aman lah. Ini kan gimana sih lah. Iya. Oke, dari situ terus lo kemana? Maksudnya Oke. pertama kali lo mau Katarsis dan lain-lain tuh lo bener-bener nyari apa namanya bahan sendal. Kan gue pernah denger juga tuh yang kayak gitu tuh. Pertama kalinya karena gue sudah bukan capek ya, bisa dibilang gue tuh sudah beli baju, maksudnya brand-brand lain yang udah gue pakai. Gue kepikiran daripada gue pakai brand orang, mendingan gue buat sendiri deh. Pada saat itu. Dan kebetulan juga Katarsis ini brand gue. Setiap bajunya atau setiap artikel itu ada artinya Pak. Dan itu gue yang mikirin. Sampai sekarang. Gue nggak bisa ucuk-ucuk desain lu udah jadi kayak gini. ACC apa enggak, nggak bisa. Kayak gitu. Dari situ maksud gue, dari situ kan gue excited berarti kan. Oke, secara pemikiran jadi kayak aduh migrain nih, ini juga gitu. Tapi gue seneng di situ Pak. Itu yang gue nggak mikirin gini deh, gue ngasih harga hoodie gue 666.000. Iya anjir. Itu bukan gue, oke, mungkin bias kalau dibilang lu mau cuan banget ya fine deh. Tapi lu percaya apa enggak Pak? Gue cuma suka angkanya. Dang 2 menit habis. Gue tahu betul produk lokal hoodie-nya berapa, kaosnya berapa, ya udah. Gue pengen segini selesai. Ternyata kayak gitu. Nah itu tuh formula-formula yang gue jalanin dulu baru gue dapet Pak sebenarnya. Jadi gue nggak terapin dulu formasinya gimana. Yuk bless, enggak. Jalanin dulu, tiba-tiba ada apresiasi kayak gini, masukan kayak gini, oh gitu. Tetap lo denger ya? Tetap gue denger lah jelas. Manusia kan nggak pernah sempurna. Meskipun udah didengerin, gue bisa bilang Enggak. itu kan lo. Oh iya. Gue beda. Tapi sih, kan manusia kan saling membutuhkan. Percaya nggak lo? Gue kayak gitu sampai sekarang. Ya, sebenarnya bukan percaya apa enggak sih, tapi berarti lo orang yang nggak takut gagal ya? Enggak. Iya kan? Gue paling seneng hidup kiri kanan gue jurang. Nah, menarik kan? Bingung Bisa nggak? langsung ketebak kan dari Kebayang ya. Pak Minyo nih yang nonton, kebayang Pak Minyo. Kok maminya sih? Pak Minyo, ada penonton gue namanya Pak Minyo. Ya, nah, berantem dulu ya, capek banget. Bukan begitu, Pak Minyo sokap sih. Enggak ada penonton gue. Oh. Minyo, waduh. Aseo nggak tuh? Minyo Aseo? Enggak usah. Oh nggak usah. Netflix. Gitu. Nah, kanan kiri jurang. Kenapa lo memilih begitu? Maksudnya lo kan pasti ada gagalnya. Iya. Gue tuh tadinya pas mau ada syuting sama lo nih kayak gini, bikin konten sama lo, gue tuh tadi mau ngelempar nih. Terus apa yang mau ditanyain ke Bimo PD? Pasti itu aja. Nah, ya kayak gini-gini nih. Baru maksudnya. tahu, Maksudnya gue jadi tahu gitu kan. Ya. Jadi gue nggak mau yang mungkin untuk teman-teman yang lain akan gue treatment kayak gitu. Cuman gue pengen dapat surprise aja dari lo. Oke.
Apakah emang lo dari dulu udah hidup keras? Kalau di breakdown jelas hidup gue emang dari dulu kan ya gitu Pak. Balik lagi door to door kan. Gue nggak pernah dimanisin atau apa. Dan gue senangnya kenapa gue bisa senang dengan kehidupan kiri kanan gue jurang karena selama ini orang sukses yang gue temuin tuh nggak pernah dia tuh bilang kalau abis nge-achieve apa tuh lu puas nggak akan halin gue puas banget tuh nggak ada. Jadi gue selalu mengonsepin hidup gue itu gue salah dikit gue bisa jatuh kiri kanan, gue nggak bisa pulang dalam artian gue udah nggak punya siapa-siapa. Konteksnya gue tetap harus maju, gimana caranya gue nggak jatuh. Kayak gitu. Kepleset? Beda sama jatuh tuh. Kepleset? Oke, fine. Bocah kalau kepleset kan cepat berdiri kan. Itu bocah loh. Nah masa sih yang udah ini kepleset terus ngeluh terus udah. Pernah nggak? Ada lah jelas. Manusia Pak. Gue yang bikin sistem itu dalam hidup gue yang kena ada. Wah Tapi menarik. so far so good sih. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Ya bikin sistem, berarti lu sebenarnya Pak gampang gini deh. Gue nggak ngerti akademis, tapi gue meng-create akademis. the best. Sumpah, goblok gue. Maaf ya, pakai C gue. Paham. Iya. Oke. S1 S2 megah sekarang. Tapi orang-orang yang membuat sistem, bahwa lu nggak harus ada background kuliah dan lalalili. Kadang yang sudah ada akademisnya aja, karena sudah pede, dia nggak mikirin mitigasi Pak, karena sudah kepedean. Oke. Kalau lo kan lagi nggak bisa salahin Pak, dia kan sekolah tinggi-tinggi itu kan setidaknya buat basic. Kita nggak ngomong di sini basic tuh nggak perlu ya, tetap ya ini kan versi gue aja, basic tetap perlu. Lu kuliah lu jangan malas juga lu, Minyo. Iya. ini omelin mulu kan lo sama dia. Iya, terus Kayak gitu maksud gue. Iya. Kalau lu bisa kuliah, ya fine lu kuliah lu berguru yang tinggi-tinggi lu kemana apa bahkan bisa S2 beasiswa itu fine itu goals ya. Tapi kebetulan versi gua aja, gua nggak dapet privilege itu pada saat itu. Iya. Jadi gimana caranya gua putar otak aja. Gua nggak tahu sih, privilege itu bisa diciptakan nggak sih? Gua nggak tahu dari seorang lo. Iya. Momen ada yang bilang, oh momen tuh kita nanti akan disamperin momen, tapi ternyata pada akhirnya banyak kok lo bisa nge-create momen. Nah kalau privilege ini Privilege tuh bisa. dari seorang Bimo PD. Balik lagi ke sisi awareness lu nya sih. Misalnya gini deh, logikanya gini deh. Gue pengen banget mobil bagus. Kita kan dikasih akal ya. Ya lu pikir aja berarti supaya itu mobil itu kebeli gimana. Dari situ kan otomatis privilege lu segala macam momentum lu kan dapet situ kan. Jadi maksud gue momentum tuh nggak di-create. Nah ini lu lebih percaya yang mana nih? Oke, dan coba gimana? Percaya itu berarti ada dua pilihan apa? Versi gue momentum atau privilege apapun itu bisa kita create. Kan ada yang katanya rezeki mah nunggu ini dulu. Iya. Iya. Kalau gue lebih percaya yang kita bisa create. Lah ya itu, kan gue bilang tadi. Ada beberapa yang kita sebenarnya bisa menciptakan momen itu. Tapi banyak juga ada orang yang enggak, gue nunggu ntar aja. Gitu. Ada juga, tapi banyak mau. Dia serius. Minyo tuh. Enggak Minyo lagi AFK. Lagi hilang dia. Lagi hilang ya? Hilang. Ntar ada Minyo. Kayak gitu. Privilege jelas apa bisa lah. Jelas bisa itu. Balik lagi lu ya nggak usah mikir visioner lah, kejauhan lah. Lu mau punya something ya lu harus create something. Lo nggak mau franchise sesuatu makanan, lo nggak mau main Bitcoin, lo nggak mau ke Bursa Efek Indonesia atau apa? Nggak nyampe Pak gue. Begituan. Tapi kan bisa. Nggak mau. Nah itu, bukan nggak nyampe. Nyampe mah nyampe. Nyampe lebih ke nggak mau berarti ya. Nggak mau gua. Takut ya. Kan tadi lu bilang kayak kanan gue di jurang. Kalau udah cukup nih maksud gue. Udah bener-bener aduh. Kalau nanti gue salah-salah lagi kelar gue. Goodbye UN dong. Ya maksudnya goodbye gitu. Goodbye UN main dulu. Wih, Minyo dengerin Minyo. Minyo enggak belum. Oh, belum. Gitu. Iya. Seru ya Pak ya ngobrol gini. Seru Pak, Gue gitu. di konten gue, nah gue seneng ngobrol sama lu nih karena gue di konten gue nggak bisa ngomong kayak gini. Tapi kan iya juga sih, nah. Nggak bisa. Mereka bang enjoy, kelar lu. Kaget lu. Iya nggak bisa. Di sini gue enak nih ngobrol sisi lain beneran. Lu jangan tawain lu. Ya maksudnya lucu kan. Gua ngeton lu iya. kalau gua kesini. Tuh. Sebenarnya dia sih. Nggak, iya, tapi memang susah buat ngulik dia. Susah banget karena memang nggak mau kemana-mana. Asli dah. Gue nggak mau Pak. Gue temen YouTuber lah bahasanya itu nggak ada. Selebgram seadanya.
kayak gitu. Ada. Seadanya. Tapi kan Ada banget. ada 1-2 tapi kan Iya, tapi kan gitu. Iya. Ada jatuh nih kosong, nanti balik lagi. Gitu. Lo nggak mau bukan ngajarin. Oke. Lo nggak mau sharing tentang bisnis katarsis lo ya ke teman-teman. Itu kan juga membagi kesempatan ke mereka. Oke, sekarang gue gini Pak, dari tadi lu nanya bisnis soal katarsis, kenapa gue bisa bikin apa segala macam. Lu percaya apa enggak? Dari kemarin sampai sekarang, itu katarsis gue nggak ngambil untungnya. Kan, ketebak kan. Gua nggak tahu nih kayak gini-gini nih. Iya, soalnya yang pertama gue pengen fotonya yang bagus. Gue pengen kalau di baju ya, gue pengen hoodie-nya bahannya yang bagus. Tapi tai banget. Masa iya nggak ada untung? Karyawan. Karena itu gue anggap sebagai duit belajar. Nah itu dia. YouTube kan syukur-syukur gue udah alhamdulillah nih. Iya itu oke, iya benar. Nah gue pengen running bisnis nih. Nah gimana caranya bisnisnya pertama itu nggak dipakai gue nya, maksudnya sosok gue nya, dia biar bisa jadi autopilot sendiri. Ditambah jangan cepet-cepet cuan sih Pak, itu sih Pak. Kalau mau dagang ya kalau dari gue, kalau nanya gitu kenapa sih katarsis bisa gitu, bisa sold out cepet. Jangan cuan dulu yang penting. Nah gini, banyak orang bikin brand sosok lah gitu, tapi dia nggak pernah pakai baju itu sendiri, padahal dia yang buat. Itu kenapa? Berarti kan ada yang aneh. Ini dari tadi kenapa gua ngegali-gali brand biar teman-teman langsung nge-search Bimopede, entah Instagramnya, entah apa artikel-artikelnya segala macam. Lo lihat tuh artikel-artikel tentang bisnisnya Bimopede. Wah, mind blowing banget Pak, menurut gua gitu. Dengan persona lo yang kayak begini. Yang kayak nggak mungkin tapi demi apa lo? Banyak sih. Gue pertama kali tahu lo nggak mungkin nih di belakang lo. Orangnya. Iya. Enggak Pak. Apapun yang gue running sekarang, alhamdulillah gue masih nyampe otak gue. Kedepannya lo tadi udah bilang 2435 ya? 2435. 2435 ke teman-teman Peaky Blinders lo ini. Woi, bukan dong. Peaky Uhuy. Wah, Peaky Uhuy lo ini. Enggak dong. Gue ngomong gue yang malu, kenapa ya? Iya. Pickers. Yes. Teman-teman Pickers lo akan bawa mereka ke ranah yang lebih dewasa, dalam artian gue udah punya 2 anak, gue punya istri dan lain-lain gitu. Kalau tadi lo bilang gue nggak tahu nih 2 tahun kemudian gue bisa pakai baju merah atau rainbow. Iya. Iya begitu aja atau enggak, lo tetap lo pakai begini aja nih Peaky Picks yang cringe sana. Gini sih Pak. Ini kita balik ke konten lagi nih. Iya. Gue sih tahu betul penonton gue itu sama akan berkembang juga sama kayak gue. Oh pasti. Ya. Nah ada beberapa, kita ngomongin siapa lah, yang lupa akan hal itu. Itu ngaruhnya ke maintain engagement. Ya kayak gitu kan. Jadi dia tuh udah achieve something, udah jadi seperti apa, tapi dia lupa kalau penonton dia tuh juga akan berkembang pemikirannya. Nyindir gua loh. Bukan. Si ngaruh. Iya, orang belum ada. Nih, aduh anjing balik lagi. Minyo dengerin Minyo. Nah tuh ada Minyo. Iya. Oh gitu Pak, oke. Enggak, maksud gue ini apa bisa dibilang, ini sharing aja lah. Gimana sharing? Iya gimana caranya kalau lu pengen jadi content creator lah, balik lagi ya. Ini versi gue nih. Lu tuh jangan pernah lupa kalau penonton lu itu atau militan lu itu juga akan dewasa, akan sepemikiran sama lu. Nah dari situ lu mikir gimana caranya biar mereka tetap nyaman nonton lu, gitu loh. Oke lah konten jagoan gue cringe gitu. Emang orang selamanya peduli sama kayak gituan? Enggak juga. Nah tuh gimana tuh caranya nanti gitu. Makanya mereka senerima itu. Anak gue udah 2, udah bini, udah nggak bisa pemersatu bangsa, bla 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 kayak gitu. Iya benar. Ngerti jadinya. Karena gue ngasih tahu mereka, gue udah begini ya cuy, abang-abangan lau nih. Nah udah gitu. Iya. Ada beberapa yang nggak kayak gitu Pak. Akhirnya, itu goals konten lo nanti ke depannya. Goals usaha lo, bikin PH, bikin manajemen, bikin AP, bikin PT gitu. Ya apapun. Nggak mau. Gue asal karya gue diapresiasi aja selesai sih. Anjing, nih yang denger pasti tahi lo Bim, pasti. Iya oke, ngerti gue. Ya habis. Oke, kita mau breakdown duitnya. Duit katarsis segitu ya kan gue bayarnya tadi yang gue bilang kan, bayar foto aja udah sekian, bayar karyawan sekian. Maaf ya, ini gue tahu ini brand gue. Katarsis duit kecil Pak. Iya. Buat gue. Ini buat jadi ini ya, buat jadi ini. Iya. Enggak gue ambil duitnya. Gitu loh. Tapi gue pengen bisa sesuatu dulu deh. Yang lain, usaha yang lain. Enggak gue ambil Pak. Apaan lo usaha apa? Apa kek yuk? Aminyo tuh banyak. Hah? Ada aja loh. Ada lahan apa? Aduh, lahan apa?
Kayak gitu. Sokap sih papinya. Ntar gue WA dulu. Jangan kaget ya Minya siapa. Anjir. Gitu. Maksudnya kalau pengen usaha tuh lu jangan langsung cuan mulu. Gue ngerti lah semua ini butuh cuan, apalagi PPKM perpanjang bla bla. Iya ngerti. Gue pun nimpek kali gitu loh. Cuman jangan start awal lu gue mau gini supaya cuan. Aneh nanti. Mendingan perbanyak maklum daripada perbanyak ekspektasi. Selesai, Pak. Jadi tanya ekspektasi ini brand gue bakal gini 2021 gue bakal muri bla bla bla. Baik lu maklum kalau itu jadi nggak laku. Maklum susah kalau banget, itu Pak. ternyata Susah banget, Pak. Itu bahasa gua adalah ilmu yang paling tinggi katanya ilmu ikhlas. Katanya, kata orang. Tapi ternyata ada ilmu syukur, Pak. Iya betul. Nah, kalau lo udah maklum dengan bersyukur apa yang lo Kita ubah gini, sorry gue potong. Kita ubah mindsetnya dengan tidak laku kalau itu laku cepat. Ini teknik bisnis gue ya. Misalkan gini, gue mau rilis baju 500 piece. Ini kalau nggak laku gimana ya? Kan ada tuh biasanya tuh. mitigasi namanya. Gue pun masih kayak gitu kan. Kalau nggak laku gimana? Coba deh itu lu buang, tapi lu lanjutin dengan cara ini kalau laku semenit gimana ya? Ah, anjir. Jadi mental lu tuh mental juara gitu loh, Pak. Ini kalau gue laku semenit berarti next gue harus lebih pecah lagi dong. Pak, gue muri tuh beban loh. Jelas lah, standar orang udah sampai muri lu gila lu. Berarti bikin brand cece lu apaan? Berarti hoki lo. Kena dong gue. Gimana caranya mental juara tuh selalu tuh mau dagangan kek, mau konten kek, mau gini kek, mau dalam kehidupan kalau gue ya, mental juara. Gimana nih kalau 30 detik habis? Gimana nih kalau ada orang yang sampai berdarah-darah pengen beli lo, pengen nonton, pengen ketemu lo, pengen beli baju lo. Coba lu pikirin, itu paling enak, Pak, kayak gitu, Pak. Mungkin Nah, tapi perbanyakin maklum. Jadi kalau itu nggak kejadian, benar. kalau itu nggak kejadian, ya biasa aja. Itu bukan ekspektasi ya. Oh iya, Bukan. Itu kayak acuan aja. Gimana nih kalau brand gue laku, berarti apa? Berarti next gue harus buat apa, seperti apa? Video gue, gimana caranya kalau udah trending 30, gimana cara trending 20, habis 25, 5, 3. Itu lo pikirin? Oh iya. Emang hahe gue tahu, Pak. Coba lo jadi gue. Nangis lo. Cetak, udah mulai. So iya lu Minyo lu. Tadi minta invest sama Minyo. Iya, gimana Minyo? Oke, mungkin biar nggak lama-lama dan nggak panjang, satu banget yang tadi keceplosan dari lo. Dan gua nggak kepikiran. Lo termasuk orang yang hoki nggak? Gue. Oke. Tadi lo kesebut nih masalah hoki. Oh iya lo hoki, men. Tapi kan hoki nggak selamanya. Betul. Setiap orang sih, Pak, udah ada faktor luck masing-masing ya. Balik lagi lu ngelihat ini lucknya bisa lu manfaatin kemana. Atau lu lebih yang kayak balik lagi jemput bola aja. Gue hoki jelas. Terpilih ya jelas. Maksudnya dalam artian si kerjaan ini ya jelas gue. Ya tetap ada hoki lah. Judi aja kan hoki-hokian. Oh benar. Gambling hidup gue, Pak. Sampai kapan mau gambling? Sampai mati nggak apa-apa. Asal gue puas sama hidup gue. Kan gue nggak ngikutin hidup orang. Gitu. Itu gue cerita aja lah, serius banget sih lu. Emang apa? Itu nggak ada yang mau toilet dulu, ngapain kek? Ya gila gaya lu. Ini masuk ini TikTok nih, highlight nih. Oh iya. Banyak nih dari tadi nih. Iya. Wah, quote-quote lo. Kotok. Yes. Kotok. Ya, taruh source kadang ada. Wah, udah masih penting buat lo begitu. Ya, maksudnya lu ya masih jadi orang gitu loh. Iya. Udah motong tapi apa ya? Baiknya serah udah, yang penting nonton deh. Iya. Kacang lu. Itu Bang Bi. Iya. Asli lo ya, gue udah diundang di sini nih. Asli gue Iya, keren. pengen ya buat teman-teman, karena memang bersuara seperti ini bukan cuman kita bagaimana teknik berbicara yang balik lagi ya, kita juga pengen apa sih yang disuarakan sama teman-teman yang gue undang nih, yang bisa teman-teman juga akhirnya suarakan dalam hidupnya. Banyak banget yang bisa diambil dari seorang Bimo Pede di luar cringe-nya ya, bisnis dan ini sih, maksudnya membina hubungan dengan teman-teman atau pickers itu. Salut banget gue sama pickers, maksudnya nyamber ke guanya pun juga baik banget gitu, hangat banget mereka asli. Gitu. Bikin partai enggak ya? Nggak. Kaosnya paling. Kali kan Pak ya? Iya, kan garing. Iya. Takut. Pak, thank you banget ya. Sama-sama. Udah sharing-sharing nih. Gua nggak tahu mau bahas apa, gue juga nggak. Makasih. Mau. Gue juga jadi kemana-mana gara-gara excited sebenarnya sih, Pak. Iya. Kayak excited, gue udah jarang banget nih ngobrol kayak gini di luar channel gue. Makasih lah udah diundang ke sini. Soalnya gue mau bahas tentang perjalanan hidup segala macam. Bisa Pak. Nebak.
Iya kan? Iya. Terus gue udah tahu apaan sih. Nah, itu tapi strategi bisnis dan strategi memaintainnya itu loh yang Ya. bisa diikutin. Mungkin Ambil yang menurut lu nyampe aja ya, Nyet. Ini karena balik lagi itu pemikiran gua pure soalnya. Balik lagi ke lu semua lah. Saturday nggak? Pure Saturday, Nah. Juicy baru. Wih. Senoko sekalian. Kedamaian tuh. Iya. Astrid, Bu Astrid. Aduh, Bu Astrid iya. Cakep bener dah. Kayak gitu. Iya, ya. Gitulah pokoknya ya. Thank you banget teman-teman yang udah Terima kasih nonton juga. edisi sama Picky Pix ini. Ya. Lo nggak usah ikutin gayanya Bimo, lo nggak usah ikutin hidupnya Bimo, tapi lo ikutin tips-tips dan triknya yang tadi bisa dilakukan kok tadi sama semua orang yang Yes. doi bagikan gitu. Mudah-mudahan Bisa. bermanfaat juga ya. Iya, iya. Mau jadi Picky Pix yang lain nggak bisa. Mau jadi rezeki yang lain buat orang lain bisa lo. Betul. Bukan jadi brandnya mah nggak bisa lo, tapi jadi berkahnya. Nah nih orang satu nih, yang gue lihat tuh bukan cuman materi, tapi kehangatan tuh. Emang lo pernah nangis, Pak? Hah? Pernah nangis, bisa juga. Enggak, gue prilly 5 detik nangis. Oh? Gua kan bukan aktor, gila. Prilly kejet dikit gitu. Kejut apaan? Maksudnya Emang Galatama action tuh gitu. dikejut ya kan? Enggak. Galatama dikejut. Mancing. Iya kan? Gua kejut nih, gitu. Nah, udah. Ya wes, gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa langganan. Lo dong. Gimana sih caranya buat biar follower banyak gitu, subscriber Follower gitu. mah apa, belum. Channel ya kok. Goblok lu. Tapi ada, waduh. Apa ya, Channel buat- gue namanya Bimoki. Bimoki Iya. ya, buat lu yang nonton nih channel ini nih, ada channel baru nih ya. Doi mau into lagi nih ke YouTube nih Bimoki nih. Mending lu subscribe nih ya, lu langganan. Habis langganan lu nyalain lonceng nih. Ya kan? Udah kasih tau teman-teman lu nih. Ini bakal ada something di channel ini. Buruan deh. Jangan iya lu. Minyo, sebarin.